Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kiranya patut kita panjatkan pada hari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa menunaikan ibadah puasa di hari yang pertama dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Mudah-mudahan amalan ibadah kita yang sudah kita kerjakan khususnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan terkait dengan salat tarawih yang kemarin kita bahas, bahwasanya sholat tarawih itu hukumnya memang sunnah, tidak wajib. Akan tetapi sungguh rugi kalau kita diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun ini terus kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Benar memang yang diwajibkan di bulan Ramadan ini adalah berpuasa. Akan tetapi kita juga dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang baik, walaupun itu bukan wajib. Amalan-amalan wajib di bulan suci Ramadan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Pahala-pahala sunnah, andai kita mau mengerjakan di bulan Ramadan, itu diberikan pahala seperti pahala sholat wajib, seperti amalan-amalan ibadah wajib. Untuk itu, perkara melaksanakan sholat tarawih ini perlu untuk mendapatkan perhatian. Setahun sekali kita mengikuti sholat tarawih, itu kadangkala masih belum lengkap dalam satu bulan. Ya walaupun itu adalah sifatnya sunnah, tapi hendaknya kita memanfaatkan itu untuk mengerjakan sholat sunnah tarawih itu lengkap dalam satu bulan. Amalan sholat tarawih yang kedua itu dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi yang nanti malam ini. Wa fil lailati saniyati yughfaru lahu wa li abawayhi in kana mu'minaini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ditanya oleh sahabat apa fadilahnya mengerjakan sholat tarawih pada malam yang kedua. Baginda Rasul menjawab, wa fil lailati saniyati, orang yang mau mengerjakan sholat tarawih malam yang kedua nanti malam, yughfaru lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tidak cukup doanya, dosa-dosanya sendiri yang diampuni oleh Allah, wali abawaihi, dan dosa dari kedua orang tuanya, dosa dari bapak ibunya. In kana mu'minaini, yang terpenting kedua orang tuanya adalah seorang yang mukmin. Ini pahala mengerjakan sholat tarawih pada malam yang kedua. Akan diampuni dosa-dosa kita. Kita dosa banyak, dosa kecil, dosa besar,
Andai kita mau menghitung dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu banyak dosa-dosa itu. Yang tidak terasa, yang kadangkala kita itu mengatakan bahwa itu bukan dosa. Itu hal yang kecil, tapi sebenarnya itu adalah dosa. Maka untuk menghapusnya itu semua dosa yang kita lakukan, nanti malam kerjakan sholat tarawih. Lengkap 20 rakaat. Jangan bolong-bolong. Jangan melaksanakan tarawih pada rakaat yang pertama, kedua, terus nanti yang ketiga, keempat dan sebagainya itu hilang, berhenti, istirahat, bermain, main HP, tidur. Lengkap 20 rakaat yang pakai 20 rakaat atau 8 yang pakai 8. Benar syarat rukunnya, ya, tidak ditinggal rukun-rukun dalam sebuah sholat, walaupun sholat tarawih itu kadangkala cepat. Maka yang paling penting ada trik, ma'asyiral muslimin. Andai menemukan atau mengikuti imam sholat tarawih yang cepat, maka makmum boleh di dalam bacaan surat Al-Fatihahnya itu mengikuti. Maksudnya begini, andai imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, baru makmum ikut di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang penting tidak sampai nyalip imamnya, mendahului imam itu yang nggak boleh. Kalau ikuti boleh. Ketika imam sampai waladhdallin, makmum berhenti membaca Fatihahnya, dijawab doanya imam, amin, dilanjutkan kemudian bacaan Fatihah. Insya Allah nggak akan, bahasa Jawa ini nggak akan kepontal-pontal. Artinya tetap membaca Fatihah yang menjadi rukun qauli dalam sholat yang tidak boleh ditinggal. Kalau untuk ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan sebagainya, itu kan bacaan-bacaannya sunnah. Andai kita tidak membaca nggak apa-apa, atau membaca yang singkat subhanallah sudah cukup. Nggak membaca nggak apa-apa itu. Tapi ingat nanti ketika tahiyatul akhir itu harus dibaca, karena itu juga rukun di dalam sholat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya, sampai membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup sampai di situ, karena sholat tarawih itu biasanya cepat. Kalau dilengkapi khawatir nggak cukup sampai di situ sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara strategi, ya, trik untuk mengikuti manakala imam yang kita ikuti itu cepat dalam bacaan sholat tarawihnya. Jangan lupa niatnya juga. Kadang-kala saking cepatnya kita berdiri kemudian langsung Allahu Akbar tanpa niat. Walaupun niat di dalam hati diucapkan boleh, sholli sunnatat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala boleh. Itu tidak diucapkan, hanya sekedar yang penting di dalam hati kita itu niat untuk sholat tarawih. Jangan lupa itu rukun, ditinggal ya nggak jadi dah sholatnya, ya sholatnya. Kemudian kalau setelah 20 rakaat kita selesai kerjakan, terus kan biasanya ada ketambahan 3 rakaat lagi, ya, 2 rakaat salam tambah 1. Itu bukan masuk dalam kategori atau kelanjutan dari sholat tarawih, tidak. Itu sholat witir. Andai kita tidak melaksanakan itu, kita tunda witirnya nanti malam, karena kita sudah terbiasa bangun malam dan sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat ditutup dengan witir di tengah malam, biasa sudah istiqomah, ya nggak apa-apa. Andai kita tidak terbiasa, maka kita kerjakan itu sholat witir itu, ya, witir 2 rakaat ditambah 1 rakaat, ya, sebagai penutup di dalam sholat tarawih itu. Ada yang bertanya, loh nanti malam kalau itu sudah ada melaksanakan sholat witir,
berarti tidak boleh melaksanakan sholat malam. Lalu kenapa enggak? Boleh. Asalkan nanti ketika bangun, mau sahur, setelah sahur, nunggu subuh, sholatnya jangan sholat witir, karena sholat witirnya sudah dikerjakan di bersamaan atau setelah sholat taraweh. Tidak usah sholat tahajud aja, sholat tasbih, sholat taubatan nasuha, sholat hajat dan sebagainya, tapi tidak perlu sholat taraweh, karena sholat tarawehnya itu nggak perlu sholat witir karena sudah dikerjakan di tengah malam setelah taraweh. Tidak ada sholat witir itu dilaksanakan 2 kali. Tapi bukan berarti kalau sudah sholat witir setelah sholat taraweh nggak boleh sholat malam. Boleh ya. Masyarakat muslimin, itu terkait dengan sholat taraweh ya. Sholat taraweh, ayo. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama sapane wong qama kang ngadeg sapa man, artinya berdiri di bulan Ramadan itu tarawih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahkan diampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, keikhlasan ya, untuk bisa menunaikan berbagai macam amalan ibadah di bulan suci Ramadan di samping puasa. Salah satu di antaranya sholat taraweh yang memiliki keutamaan pahala di setiap malamnya yang berbeda. Untuk itu rugi kalau kita tinggalkan masyarakat muslimin. Mari ya, nanti malam kita bersama-sama menunaikan sholat taraweh pada malam yang kedua. Mudah-mudahan Allah menerima segala macam ibadah kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.